au kathiratun, baik itu sedikit ataupun banyak. Atau juga dalam bentuk apa nakbatun itu musibah yang nggak ngenakin ya. Mayusibul insanu minal hawadisi. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa basyiri sabirina, berilah kabar gembira kepada siapa? As-sabirina, kepada orang-orang yang sabar. Kabar gembira, kabar gembira. Siapa orang yang sabar itu? Allazina iza asobathum musibatun, adalah orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah. Kalau terjemahannya harfiahnya, allazina, orang-orang iza asobathum, apabila ditimpa mereka musibatan, dengan sebuah musibah, qalu, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna, sesungguhnya kami, lillah, adalah milik Allah, kepunyaan Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami, ilaihi, kepada Allah, raji'un, akan dikembalikan atau akan kembali. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim, mereka itulah, alaihim, atas mereka, sholawatun, kasih sayang, min rabbihim, yang datang dari Tuhan mereka, wa rahmatun, dan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi apabila tertimpa sesuatu apa saja itu sudah, baik kecil maupun besar, baik sedikit maupun banyak, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nyawe nggak bagus inna lillahi ya, yang mampar inna lillahi. Jadi dikembalikan kepada Allah. Ya Allah, ngucapin innalillahinya sih emang gampang ya, tapi ini menyikapi kesabarannya yang rada-rada bangga, seperti mengucapin innalillahi wa inna ilaihi raji'un, rada gampang, tapi kesabarannya ini kita, waduh, hari ya, mudah-mudahan deh sesuatu yang menimpa kita yang nggak ngenakin ya udah ada lain, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi yang namanya manusia kita nggak harus sunyi dari ikhtiar, tapi kira kita berikhtiar. Ikhtiar jangan tampil tanduran dimakan kiong, ya dibeliin obat. Ya. Kalau biarpun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Burus. Orang-orang sih pada beli obat. Samponen apa namanya? Kita sih kagak. Orang-orang sih pada dipungutin. Kita sih kagak. Kita kan tingkatannya batasannya ikhtiar. Kalau kita udah ikhtiarkan sih sesuai kemampuan kita yang kita mampu, ya udah kembalikan kepada Allah semuanya.
dia sakit juga kan sama berobat kita sesuai yang kita mampu, sesuai kemampuan kita. Jadi baik musibah itu yang sedikit maupun bentuknya banyak, tetap disunahkan kita beristirja kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah harus sunahnya. Malah kan Quran yang bilang wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Ini kan menyikapi sabarnya yang rada-rada sulit. Ya. Gak punya duit gak sabar aja. Tapi dalam keadaan gak punya duit kan gak enak. Anak minta dikirimin. Anak minta dikirimin. Anak udah ngebel aja. Tapi dalam rangka ikhtiar yang kita mampu deh ikhtiar sih, nanti keberhasilannya Allah yang punya urusan tuh sih. Sebab salah lagi kalau kita nggak ikhtiar, kita nggak berupaya ya. Istirja sih istirja innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi bareng ikhtiar karena tingkatan kita lain mang tingkatan ikhtiar itu sih kelasnya. Yang sakit ya berobat namanya ikhtiar gitu ya. Kalau kita sabar apabila terkena musibah, baik kecil maupun besar, ujian yang Allah berikan baik kecil maupun besar, itu mendapat jaminan ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmatun. Orang-orang yang mendapat kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi musibah itu secara lahiriahnya memang enggak enak, tapi hakikinya itu adalah kita diberikan kasih sayang dan rahmat oleh Allah. Hadiah. Gitu. Ya memang manusiawi nggak enak pasti pikiran kita nggak enak, perasaan kita nggak enak, nggak punya duit nggak enak, orang-orang yang banyak duitnya enak. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Artinya ketika dikasih musibah dia beristirja kepada Allah, mengembalikan semua persoalan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni, dan telah meriwayatkan kami di dalam kitab Ibnu Sunni. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah, qala, telah berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Liyastarji ahadukum, hendaklah beristirja salah seorang di antara kalian. Liyastarji, hendaklah beristirja ahadukum, salah seorang di antara kalian, fi kulli syai'in, dalam tiap-tiap sesuatu, hatta fi sis'in alihi, sehingga dalam persoalan putusnya tali sendal, fa innaha minal masaibi, maka sesungguhnya putusnya tali sendal itu merupakan termasuk bagian daripada musibah. Kita lagi jalan, tali sendal kita putus, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Diajaran batis. Jangan ada tambahan sesalat, jangan. Kalau tempat rame malu-maluin aja. Iya, malu-maluin aja. Putus, buang parah batis sendal. Karena putusnya tali sendal itu merupakan apa? Musibah. Ini musibah yang ringan namanya ya. Termasuk juga waktu ada hikayatnya itu ketika Nabi Muhammad kematian lampu, lampunya mati, pelitanya Nabi mati, gitu, mati.
Nabi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai Siti Aisyah kaget. Ya Rasul, ini kan cuma sebatas mati lampu. Apa kata Nabi? Setiap yang nggak ngenakin perasaan orang yang beriman itu namanya musibah. Mati lampu kan nggak enak, gelap. Juga musibah termasuknya. Maka kita dianjurkan untuk beristirja. Jadi Nabi itu kematian lampu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu kan dalam bentuk musibah yang kecil ya. Kalau musibah kecil aja dianjurkan kita untuk beristirja, apalagi yang namanya sifatnya musibah besar. Qultu kata Ki Musanif nih, asas'u atau asis'u bi kasri syin. Lapan syi' itu kan syinnya kasrah. Al-mu'jamati. Bi iskanisin al-muhmalati wa huwa ahadu suyurin nali. Itu salah satu daripada tali sendal. Hatta tusyadu ila zamamiha. Ini merupakan bentuk musibah yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Babu ma yaqulu idza kana alaihi dainun ajazan hune. Bab atau bacaan yang mesti dibaca idza kana alaihi dainun apabila seseorang punya hutang. Ajazanhu yang ia merasa tidak mampu daripada hutang itu, artinya nggak mampu bayar. Bukan nggak mampu bayarnya, memang belum ada rezeki yang luas saja. Ini bakal bayar utang, bakal bayar ini belum juga, bakal kebutuhan ini nggak ketutup. Ya. Ini ada doanya cuma. Hah? Jadi nyari yang bayar duit. Nggak pakai puasa nih. Hah? Nggak pakai puasa. Iya, nggak kayak puasa nggak ini sih. Rawaina fi kitab Tirmizi an Ali radhiyallahu anhu. Telah kami riwayatkan di dalam kitab Imam Tirmizi yang sanadnya itu dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho kepada Sayyidina Ali. Anak makatiban, sesungguhnya hamba sahaya, seorang hamba sahaya. Makatib itu seorang hamba sahaya. Anak makatiban, sesungguhnya seorang hamba sahaya. Ja'ahu, datang kepada Sayyidina Ali. Pakola, maka hamba saya itu berkata, ini ajiz itu an kitabati fa ini sesungguhnya aku ajiz tuh nggak mampu deh, merasa lemah udah nggak kuat. An kitabati daripada membebaskan diriku. Artinya kan karena orang sebagai hamba sahaya yang kalau seandainya dia bisa membebaskan dirinya kan jadi bebas ya. Ini namanya budak mukatab ini. Yang seandainya dia punya abid, dia bisa membebasin dirinya, membayar dirinya. Namanya budak mukatab. Pak ini maka tolonglah aku wahai Ali. Jadi seorang hamba sahaya yang seandainya dia punya duit, dia bisa membebaskan dirinya. Tapi dia merasa nggak mampu, merasa lemah. Sampai minta pertolongan kepada Sayyidina Ali. Ketika dia ini, tolonglah aku wahai Ali. Qala, Sayyidina Ali menjawab. Apa kata Sayyidina Ali? Alau alimaka kalimatin. Bukankah aku telah mengajarkan engkau beberapa kalimat Allamanihunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
yang telah mengajarkan kalimat-kalimat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Laukana alaika mislu jabalin dainan, seandainya kamu memiliki hutang yang banyaknya itu nilai hutang kamu mislu jabalin dainan, seperti gunung, punya hutang saking banyak-banyaknya sampai saya kayak gunung. Utang udah seleher lalep ngutang kita. Ya kan memang manusiawi ya. Yang kan timbang utang yang sedikit. Mislu jabali dainan, adahu anka niscaya akan dapat membayarkan akan dia anka daripada engkau. Jadi ada kata Sidina Ali, nggak pernah dengar kamu, nggak pernah baca doa yang seandainya kamu baca doa itu, biarpun hutang kamu banyaknya kayak gunung, besarnya kayak gunung, niscaya kamu akan mampu membayarkannya. Mana doa kita biar bisa bayar hutang? Biar hutang kita segunung, hutang kita udah ratusan juta. Qul, katakan olehmu, Allahumma qini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Walaupun dalam matan lain, dalam keterangan lain lafadznya itu Allahumma qini apa Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Ini kan yang kita tahu ini doa yang disunahkan kalau hari Jumat kan kita bacain ini, Allahumma aghnini bihalalika an haramika waqfini bifadlika amman siwaka. Ini dibalik ini. Kalau ini sih dibalik. Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Jadi mau dibaca yang memang kita biasa Allahumma aghnini pun nggak jadi masalah. Ini sih dalam satu riwayat gitu, dalam riwayat yang dari Sayyidina Ali. Allahumma ya Allah ikfini, cukupilah aku bihalalika, dengan rezeki yang halal darimu, an haramika, dan jauhkan daripada yang diharamkan oleh engkau, wa aghnini, dan berilah aku kekayaan atau kayakanlah aku, bifadlika, dengan anugerah yang kau berikan, aman maka selain daripada aman daripada orang yang selain daripada engkau. Artinya kita minta diberikan anugerah rezeki, anugerah kelebihan itu dari Allah mintanya, bukan selain daripada Allah mintanya kita. Karena kalau Allah yang udah ngasih kecukupan, Allah yang sudah ngasih kekayaan, nggak ada yang bisa nolak, nggak ada yang bisa ngalang-halangin. Makanya disuruh mintanya langsung aman siwaka, mintanya kepada Allah kita. Jangan minta kepada selain daripada Allah, selain daripada engkau. Ini boleh nih diamalin di wiridin. Terus ya Allahumma qini boleh, Allahumma aghnini juga boleh. Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa qini bifadlika amman siwaka. Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa qini bifadlika amman siwaka. Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa qini biman siwaka, atau aman siwaka. Atau kita mau balik, Allahumma aghnini bihalalika an haramika wa qini bifadlika biman siwaka. Jadi mau dibaca yang mana juga benar. Kalau kita lazimin ini doa, kita waridin ini doa, insya Allah biar utang segunung nggak kebayar. Biar utangnya banyak, biar utangnya segunung juga kebayar.
Makin Nabi kata